Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di Facebook saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silakan teman-teman ikuti Facebook saya. Kita melanjuti buku digital bab 3 penghubung antar kegiatan. Model schedule atau MS Project ala Safriandi. Semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Software Excel bukan software untuk penjadwalan, sehingga Excel tidak bisa membuat jadwal menjadi jaringan atau network. MS Project adalah salah satu software penjadwalan yang terkenal handal karena dibuat oleh Microsoft yang selalu mengupdate softwarenya. Jadi jangan ragu karena Microsoft Project selalu diupdate. Bahkan sekarang sudah ada yang 2021 maksud saya. MS Project dan Excel adalah software yang dibuat oleh Microsoft. Namun MS Project memang dikhususkan untuk penjadwalan. Jadi Excel itu bukan untuk penjadwalan. Pak Andi, apa yang membedakan Excel dan Microsoft Project? Ya banyak. Dengan MS Project kita bisa memasukkan hubungan antar kegiatan atau predesesor. Sedangkan Excel tidak ada fasilitasnya karena memang bukan untuk jadwal. Predesesor adalah pekerjaan sebelum, artinya suatu pekerjaan terkait dengan pekerjaan sebelumnya, misalnya pekerjaan pengecoran. Ketergantungan dengan pekerjaan sebelumnya yaitu pemasangan besi, bagesting, gitu ya. Jadi, atau ini contoh lain, pondasi. Predesesornya adalah galian atau pekerjaan sebelumnya adalah galian. Pekerjaan sesudahnya adalah dinding atau disebut sukesor. Secara filosofi ada beberapa tipe predecessor, yaitu finish to start, bentuknya seperti ini. Kemudian finish to finish, bentuknya di ujungnya sini. Kemudian ada start to start, yaitu bersama-sama mulainya. Ada start to finish, ini jarang dipakai ya. Tapi sebenarnya ini berguna untuk pengadaan. Kemudian ada luck. Luck ini ada yang plus, ada yang minus. Nah, ini yang minusnya ya. Kita lanjut. Penggunaan tipe predecessor pada hubungan antar kegiatan sangat mempengaruhi kualitas jadwal kita. Terkadang tidak terlihat secara perencanaan, namun saat pelaksanaan akan mempengaruhi kualitas evaluasinya. Yang di sini saya mau jelasin secara perencanaan itu tidak terlalu kelihatan kalau predecessor yang kita gunakan salah. Namun saat pelaksanaan atau pada saat tracking itu akan kelihatan kalau salah. Jadi saya misalkan sebagai berikut. Atau saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya bekerja di proyek besar di mana ada ahli schedule-nya. Ahli schedule ini sangat senior. Nah, lalu saya melihat schedule-nya, lalu saya bilang, Pak, schedule saya salah. Lalu dia bilang, udah puluhan tahun saya di perusahaan MK terkenal di Jakarta, ada MK terkenal dan dia sudah pensiun. Belum pernah ada yang nyalain schedule saya, Andi. Begitu dia bilang. Sekarang kamu bilang salah. Lalu saya bilang, predecessor yang Bapak gunakan salah. Harusnya, lalu saya menunjukkan yang harusnya. Lalu dia bilang, apa bedanya? Hasilnya toh sama. Beda, Pak. Pada saat kita tracking, nanti hasilnya kelihatan beda. Nah, ini kita akan simulasikan di video atau di materi yang ini. Misalnya sebagai berikut. Skenario 1, A dan B, itu durasinya 66, C dan D 66, E dan F 66. Atau bagaimana kalau kita langsung saja ke Microsoft Project-nya. Oke, kita lanjut ke Microsoft Project.
Pertama-tama ambil dulu blank project. Ya, kemudian tentukan tanggalnya. Di sini saya tentukan tanggal 1 Mei. Oke. Kemudian di sini saya buat skenario 1 di mana ada A, di mana ada B. Kemudian skenario 2 di mana di sini saya gunakan C dan D. Kemudian skenario 3 di mana saya gunakan di sini E dan F. Kemudian durasinya saya buat sini 66. Kemudian ini semua saya auto schedule ya. Kemudian di sini saya menggunakan finish to start, yaitu 2 finish to start minus 3. Di sini saya menggunakan start to start plus 3. Kemudian di sini saya menggunakan finish to finish plus 3. Kalau teman-teman perhatikan di sini hasilnya sama ya, walaupun beda-beda predesesornya, tapi hasilnya sama. Di mana skenario 1 dimulai tanggal 1 selesai tanggal 9, 2 juga demikian. Ya, kemudian saya masukin sumber dayanya dulu ya. Saya masukin sumber daya resource. Mana resource? Ini dia. Saya masukin di sini pekerja. Saya nggak usah buat rupiahnya, biarin saja. Kemudian di sini saya ketik di sini sumber dayanya pekerja 2. Pekerja 2. Ya, kemudian ini saya copy saja biar disamakan saja hasilnya. Oke, kita kembali. Ini sudah jadi planning ya. Kemudian kita jadikan schedule atau kita simpan sebagai baseline. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan tracking dia di tanggal 3 lah ya, 3. Ini dia. Jadi di sini akan kita tracking. Oke. Teman-teman perhatiin di sini langsung ada garis. Lalu kita update ya, seakan-akan ini tanggal 1 sampai tanggal 3 sudah dikerjakan. Lihat hasilnya seperti ini. Lalu untuk C dilakukan hal yang sama, kita tracking, ambil mark on track. Lihat ini. Ya, teman-teman bisa ambil filenya, nanti saya berikan di description. Kemudian di sini juga E begini. Ini kalau teman-teman perhatikan yang awalnya tidak berbeda sekarang sudah berbeda. Skenario 2 ada yang berwarna biru. Ini terjadi kenapa? Karena sebenarnya filosofi dari predesesornya ini dia menyebutkan pekerjaan D 3 hari setelah pekerjaan C. Artinya pekerjaan C ini begitu sudah mulai, maka 3 hari kemudian pekerjaan D akan dimulai. Sebetulnya begitu dia sudah mulai, maka hubungan C dengan D sudah tidak ada lagi. Artinya kalau C ini nggak siap-siap atau mundur seperti ini, yang D-nya nggak masalah. Yang D-nya tidak masalah. Bahkan bisa jadi D ini bisa lebih cepat selesainya dibanding C, ya kan? Nah, karena dia sudah putus. Jadi hubungannya setelah C mulai, jadi D sudah 3 hari kemudian bisa mulai. Nggak pengaruh dia mau siap nggak siap. Ya, berbeda dengan skenario 1. Skenario 1 berpikir ininya adalah minus 3 hari sebelum A selesai, B baru bisa mulai. Beda lagi dengan ini. Jadi 1 dan 3 ini masih mirip ya. Oke, kita lanjut. Kita naikin lagi waktu evaluasinya. Misalnya di tanggal 4. Di tanggal 4 kita masukin 1 hari. Ya, ini masuk ya. Tapi kemudian
Setelah dikerjakan ini, saya ambil view tabel tracking. Di sini ada, ternyata di sini sudah 4 hari. Ada remaining. Remaining itu adalah pekerjaan yang belum diselesaikan. Ada remaining 2 hari lagi. Atau dengan kata lain, pekerjaan itu selesai secara persen adalah 67%. Nah, ternyata lapangan bilang saya nggak bisa selesaikan 2 hari lagi. Saya menyelesaikannya 3 hari lagi. Kalau saya rubah ini jadi 3, yang terjadi pekerjaan B ikut mundur. Pekerjaan B ikut mundur. Bagaimana dengan C? Kalau C, ya saya tracking dulu. Kalau C, berarti D-nya juga sudah mulai kan? Lalu bagaimana kalau C-nya mundur? Ya nggak ngaruh. Yang ini tetap bisa mulai. Bagaimana dengan E? Kalau E kita akan samakan, dia telah selesai 4 hari, lalu ada durasi, remaining durasinya bertambah jadi 3 hari. Dia juga ikut mundur. Oke, berarti sudah terlihat ya bahwasanya ada pergeseran durasi, tapi yang di sini ikut, yang di sini tidak. Oke, kita lanjut. Kita jadikan proyek ini naik lagi 1 hari. Jadi tanggal 5. Ya, perhatikan ya teman-teman, ini bergeser ke tanggal 5. Kalau perhatikan di sini, saya akan mark on track di sini. Lalu B-nya juga saya mark on track atau sudah dikerjakan. Ya. Terus C juga dikerjakan. D juga dikerjakan. E saya dikerjakan dan F juga sudah dikerjakan. Ya, perhatikan di sini ya. F sudah dikerjakan, ini juga ini. Sudah terlihat perbedaan antara A skenario 1 dengan skenario 3. Kenapa berwarna biru? Karena sudah, kalau begitu B sudah dimulai, maka sebetulnya hubungan A dengan B sudah putus. Karena bersifat predesesornya ya sini ya. Karena bersifat finish to start. Apabila dia bisa mulai setelah 3 hari sebelum pekerjaan A mulai. Nah, dia akan bisa mulai di sini. Nah, beda di sini. Di sini dia boleh selesai setelah E selesai. Dia boleh selesai finish 3 hari berikutnya setelah E finish. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, andai kata A bertambah durasinya menjadi 3 ini, yang D tidak bergerak. Nah, beda ini, kalau ini saya tambahin juga 3, ya nggak bergerak. Kalau ini saya tambahin 3, bagaimana? Kalau ini saya tambahkan 3, yang F ini selesainya bergerak. Wah, jadi putus. Ya, karena prinsipnya dia boleh selesai setelah 3 hari pekerjaan E selesai. Oke, kita masuk lagi ke tahap berikutnya, tanggal 6. Kita masukin ini tanggal 6. Coba perhatikan ini. Lalu saya bagi 2 layarnya. Lalu saya akan masukin secara manual sumber dayanya. Ini saya masukin actual work. Oke ya, karena ini hour maka saya rubah jadi durasi. Saya taruh di A dulu ya. Ini di A. Ini A ya. Ini A. Saya masukin 2 orang. Hasilnya teman-teman lihat di sini putih. Lalu di B saya masukin 2 orang. Hasilnya juga teman-teman lihat ini putih atau sudah terrealisasi. Kalau ini juga 2 orang. Yang D juga 2 orang. Nah, untuk E juga 2 orang. Nah, untuk F dinyatakan tidak perlu bekerja. F dinyatakan tidak perlu bekerja. Kenapa boleh tidak bekerja? Karena prinsipnya E itu sudah mundur, maka finish juga mundur, maka bisa di sini putus. Tapi kalau nekat lah pekerjaan E itu masuk juga 2 orang,
Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah putusnya pindah. Yang ini tetap. Ya, yang ini tetap. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi ini soalnya ya. Nah, ini dikerjakan dengan Microsoft Project, jadinya seperti ini. Terlihat skenario pertama, kedua, dan ketiga hasilnya sama, dimulai tanggal 1, selesai tanggal 9. Terlihat perbedaannya. Namun jika dijadikan jadwal tersebut jadwal baseline, kita tracking maka akan terlihat bedanya. Lakukan save baseline. Yang belum tahu langkah-langkahnya sebaiknya melihat buku manajemen konstruksi dengan aplikasi Microsoft Project karangan saya ya. Jadi ini dia baseline-nya. Mana dia baseline-nya? Ini set baseline-nya jadinya kayak gini. Kemudian rubah jadi tanggal 4 ya. Rubah grid line-nya. Ini ada rubah grid line-nya supaya keluar warna merah di sini. Ini dia ya. Lalu kita tracking ya, jika pekerjaan. Kalau teman-teman merasa kecepatan boleh di pause ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian terlihat ada perbedaan pada skenario 2. Pekerjaan dia tidak bergerak ya, seperti yang saya jelasin tadi bahwasanya ini tidak bergerak ya. Kemudian ada perbedaan skenario 2 tidak bergerak. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya tracking tanggal 6. Nah, ini. Nah, lalu ini ditambah remainingnya jadi 3. Maka terjadi putus. Nah, ini dia ya. Putusnya pindah. Lalu yang biasa Pak Andi pakai yang mana? Yang biasa saya pakai yang mana gitu kan? Nah, saya sering menggunakan FF plus LUT. Jadi saya sering menggunakan yang FF ya. Jadi predesesornya diambil dari summary task. Untuk yang predesesornya diambil dari summary task, saya menggunakan FF. Misalnya pekerjaan struktur bangunan lantai 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Logikanya begini, logika tekniknya seperti ini. Misalnya pekerjaan struktur dibagi menjadi 5 zona A, B, C, D, E. Setiap lantai per zona vertikal selesai dalam waktu 7 hari. Ya, per lantainya 7 hari. Ya, di sini saya menjelaskan. Hari pertama dan kedua, ini hari pertama dan kedua tuh cor kolom. Ya, jadi ada bangunan ya. Hari keduanya pertama cor kolom. Waktu cor kolom pertama sudah bisa dipasang scaffolding di sini ya, teman-teman lihat pasang scaffolding. Dan begitu pekerjaan selesai semua ya, kolom itu kita juga di sini juga bisa pasang besi. Jadi scaffolding ini berjalan, besi juga sudah berjalan. Dan terakhir ini pengecoran. Ya, kalau diperhatikan di sini mulainya tanggal 1, selesainya tanggal 7. Ya, biasa tuh ya, satu layer itu bagian kecil dari zona biasanya kita jadwalkan 7 hari. Kemudian zona B, jadi tadi zona A dimulai tanggal 4 dan selesai pada tanggal 10. Harusnya ini nggak ada nih ya. Dan setiap hari keempat selanjutnya pindah zona berikutnya, sehingga setiap lantai akan selesai di waktu 19 hari. Logika tekniknya seperti ini. Nah, jadi ini nih, langsung aja lah saya buat ya di sini ya. Ini hari pertama. Sebentar. Ini hari pertama saya pindahkan ya. Nih. Terus 1 ke 7, kemudian 8 ke 14, kemudian 15 ke 21, kemudian 22 ke 28 ya, per 7 hari ya teman-teman ya. Ini juga demikian, 29 ke 35. Nah, yang berikutnya 4 hari kemudian atau tanggal 4 plus 7 hari jadinya 10. Tanggal 10 dia udah ngecor zona B. Kemudian tanggal 11 mulai selesai tanggal 17. Kemudian 18 selesai tanggal 24.
kemudian tanggal 25, 25 sorry, selesainya tanggal 31. Ini tanggal 35, ini tanggal hari ke-35, ini hari ke-31. Sebetulnya di sini bisa jadi waktu bekerja sini mereka teman-teman sudah juga ada bekerja di pemasangan kolomnya. 4 hari kemudian atau tanggal 7 jatuh di zona C juga sedang dikerjakan. Selesai di tanggal 13. Kemudian tanggal 14-nya mengerjakan lantai 2-nya. Ini lantai 3-nya. Ya, ini lantai 3-nya dan ini lantai 4-nya. Jadi lantai 4-nya dia mengecor sebelum pekerjaan ini, ya. 4 hari berikutnya adalah zona D. Ini zona D, selesai tanggal 16, kemudian ini juga selesai tanggal 23, kemudian ini juga selesai tanggal 30. Kemudian zona E, 3 hari kemudian, dan 4 hari kemudian ini juga begini, ini juga begini. Jadi tumbuhnya itu bertangga seperti ini, ya. Jadi seperti ini tumbuhnya. Nah, ini naik setiap 7 hari dan 19 hari dalam satu layar. Satu layar, ya. 19 hari. Oke. Tumbuh bangunan secara bertingkat biasanya kita dahulukan di depan. Tumbuhnya bangunan secara bertingkat biasanya kita dahulukan yang di depan. Setiap 7 hari akan tumbuh secara vertikal. Dan setiap 19 hari akan siap berlantai. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya menggunakan finish to finish. Berarti sini 7 hari kemudian baru dia naik. 7 hari kemudian baru dia selesai. 7 hari kemudian baru selesai. Jadi logikanya begini. Jadi pekerjaan lantai 3, 7 hari kemudian baru dia bisa selesai. Kalau ini nggak selesai, maka lantai 3 juga tidak akan selesai. Gitu ya logikanya. Nah, kita kembali ke ini. Ya, ini makanya saya menggunakan finish to finish. Jadi jika struktur lantai 1 belum siap, maka lantai 2 juga tidak akan pernah siap. Dan 7 hari setelah lantai 1 selesai, maka pekerjaan lantai 2 bisa selesai. Tapi kalau lantai 2 juga nggak selesai, itu nggak ada urusan lagi dengan lantai 1. Ya, tolong di subscribe, di like, di share, dan tunggu video bab 4 menyusun uraian jadwal. Terima kasih. Saya Safriandi, semoga bermanfaat.